Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di kelas 9. Ibu sedikit mengulangi pelajaran kita di pertemuan yang pertama, yaitu kita belajar melukis kemarin. Tapi belum melukis, hanya belajar teorinya saja. Nah, di dalam melukis itu ada prosedur-prosedurnya, nak ya. Nah, di dalam prosedur-prosedur itu ada, kamu lihat di catatan kamu atau di latihan kamu yang kemarin. Yang kedua adalah membuat sketsa, ya. Nih, lihat nak, sketsa. Sekarang pengertian sketsa. Sketsa itu adalah gambar yang kasar dan ringan, atau gambaran garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Intinya, nak, sketsa itu adalah gambar yang belum selesai. Nah, ya. Nah, jadi sketsa itu ada beberapa jenis, ya. Di antaranya ada sketsa, ya, sketsa cepat, ya. Nah, sketsa cepat ini adalah merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis, ya, untuk menampilkan citra sketsa yang telah selesai. Kita menggunakan garis, ya. Setelah itu ada unsur-unsur sketsa. Di antaranya unsur-unsur sketsa itu adalah garis. Garis itu ada garis lengkung, nah ya, ada garis warna, ya. Garis warna itu mungkin nanti kamu dapat lihat atau kamu dapat praktekkan pada pensil warna, ya. Berikutnya untuk ada bidang, ya. Bidang adalah unsur bidang yang maksudnya garis-garis itu disusun maka akan membentuk suatu bidang tertentu, ya. Yang berikutnya adalah bentuk. Bentuk dari garis yang membentuk suatu bidang maka akan menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan. Kalau kita mau menggambar, kita harus mencari bentuknya dulu, ya. Nanti akan bentuk apa yang akan kita inginkan, ya. Nah, berikutnya ada teknik. Nah, tekniknya kita kalau dalam membuat sketsa itu ada teknik. Ada teknik arsir, ya. Kalau teknik arsir itu kita hanya menggunakan pensil, tidak menggunakan pewarna. Kalau teknik arsir, nah ya, pensilnya itu menggunakan pensil 2B. Yang berikutnya adalah dusel. Ini pensilnya, kalau kita menggunakan teknik dusel itu pensilnya pensil yang hitam pekat. Nah, ya. Nah, nanti kalau ibu berikan kamu tugas untuk membuat sketsa, kamu tidak menggunakan cat atau pewarna atau spidol ataupun clear kayu. Kamu hanya bisa menggunakan pensil saja, ya. Itu sketsa, ya. Nah, ini contoh sketsa. Ibu katakan tadi bahwa sketsa itu adalah gambar yang belum selesai. Apa saja yang bisa kita buat dalam bentuk sketsa? Bisa berbentuk tumbuh-tumbuhan, ya, bisa berbentuk hewan atau berbentuk benda-benda yang lain. Nah, sketsa ini tidak harus kamu warnai. Kamu perhatikan, nak, di situ ada garis lengkung, ya, ada garis yang lurus, ya, ada garis yang terputus-putus. Itu merupakan sketsa. Nanti kalau kamu membuat garis lengkung itu nanti dia akan bisa membentuk gambar, ya. Di garis terputus-putus juga bisa akan membentuk gambar. Ini hanya contoh sketsa, ya. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan dan hewan saja yang bisa dibuat bentuk sketsa. Bisa, benda apa saja bisa dibuat bentuk sketsa. Jadi kesimpulannya, ibu ulangi, membuat sketsa itu membuat gambar yang belum selesai, nah ya. Jadi kalau ibu tugaskan kamu membuat sketsa, kamu jangan warnai. Kamu buat dengan pensil. Pensilnya tadi bisa pensil 2B yang hitam atau pensil yang lebih pekat lagi, ya. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, ya, kita akan bertemu nanti di Google Classroom. Kalian boleh bertanya di sana dan kalian harus menyiapkan nanti, nah ya, atau sekarang kamu siapkan buku gambar. Kalau tidak ada buku gambar, kamu bisa siapkan kertas HPS. Nah, untuk buku gambar kamu nanti siapkan A2 saja buku gambarnya, ya, nak, ya. Kalau untuk sementara ini kamu mungkin belum siap buku gambar, kamu bisa cari kertas HPS atau di buku catatan dulu kamu membuat sketsa. Tidak harus dengan contoh ini, nak, kamu membuat sketsa.
Yang lain bisa kamu cari contoh sketsa yang tidak harus sama. Bisa kalau di sini ada gambar domba, kamu tidak harus gambar domba. Kalau di sini ada gambar tumbuhan bunga, itu tidak harus bunga. Boleh yang lain, ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Semoga kita semua bisa bertemu dan bertatap muka di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.